Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Baik ya Alhamdulillah. semuanya? Ya, baik Bu. Baik, Bu. Baik, hari ini kita akan memulai perkuliahan kita, di mana mata kuliah pada pagi hari ini adalah keterampilan dasar mengajar. Nah, keterampilan dasar mengajar ini sebelum kita akan melaksanakan perkuliahan secara mendalam dan diskusi, kemudian sharing session, kita akan saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk mahasiswa program studi pendidikan agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Saya Yana Tutoifah MPDI akan mendampingi teman-teman mahasiswa selama perkuliahan 1 semester di mata kuliah keterampilan dasar mengajar. Sebelum dilaksanakannya perkuliahan, perkenankan saya menyampaikan deskripsi mata kuliah. Keterampilan dasar mengajar merupakan mata kuliah yang menitik beratkan pada skill dasar pengajaran yang bersifat khusus. Skill ini harus dimiliki oleh guru, dosen, dan instruktur agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Capaian pembelajaran mahasiswa mampu memahami tugas, peran, tanggung jawab, dan kompetensi sebagai pendidik atau keterampilan menjelaskan. Materi ajar yang akan kita pelajari selama 1 semester di mata kuliah keterampilan dasar mengajar. Yang pertama, peran dan tanggung jawab guru. Yang kedua, komponen pengajaran. Yang ketiga, pengelolaan kelas. Yang keempat, pengembangan metode media ajar. Dan yang terakhir, mahasiswa mempraktekkan bagaimana mengajar di kelas. Sistem pembelajaran yang akan kita laksanakan selama 1 semester bersifat blended learning, yakni dilaksanakan secara daring dan juga luring. Sedangkan metode pembelajaran yang dilaksanakan selama 1 semester, yakni dengan cara 1. Interaktif, kemudian problem solving, diskusi, seminar kecil, eksperimen, kooperatif script, dan project based learning. Sedangkan sistem penilaian berdasarkan pada presensi 15%, tugas 25%, UTS atau ujian tengah semester 25%, UAS atau ujian akhir semester 25%, praktikum 10%. Total keseluruhan 100%. Demikian informasi terkait deskripsi mata kuliah dan sistem penilaian yang sudah saya jelaskan. Semoga kita semuanya menjadi semangat dan terus belajar hingga nanti. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Salam sukses untuk mahasiswa program studi pendidikan agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya. Keterampilan dasar mengajar dalam hal ini ada yang namanya keterampilan menjelaskan, atau kita sebagai seorang guru bertanggung jawab untuk seperti apa sih menjelaskan materi pelajaran kepada peserta didik. Dalam hal ini ada beberapa poin. Yang pertama, penjelasan harus sesuai dengan karakteristik peserta didik. Bagaimana yang kita ketahui bahwa karakteristik peserta didik, mereka mempunyai gaya belajar. Apa saja gaya belajarnya? Masih ingat? Yang pertama, gaya belajar Auditorik. Kemudian ada lagi? Visual. Gaya belajar visual. Terima kasih Mbak Muslimah Faksia. Kemudian ada gaya belajar kinestetik. Oke. Baik, gaya belajar peserta didik inilah yang akan kita perhatikan dalam menjelaskan materi pelajaran. Jadi bagaimana karakteristiknya, sehingga apa yang kita sampaikan bisa diterima dengan maksimal, gitu ya. Yang kedua, bahwa penjelasan harus diselingi dengan tanya jawab, dengan tetap memperhatikan tujuan pembelajaran. Sama seperti yang saya lakukan tadi, saya menjelaskan tentang keterampilan dasar mengajar, di mana dibutuhkan karakteristik peserta didik. Kemudian saya menanyakan atau memberikan pertanyaan kepada teman-teman. Nah, itu adalah contoh dari kita tetap melakukan tanya jawab, tapi juga tetap memperhatikan tujuan pembelajaran.
Ini yang selanjutnya, penjelasan harus disertai dengan contoh konkret. Biasanya ketika seorang guru menjelaskan materi pelajaran, harus disertai dengan contoh konkret yang harus berhubungan dengan apa yang ada di lingkungan yang terjadi di keseharian peserta didik. Itu nggih. Jadi keterampilan menjelaskan terdiri dari 3 hal yang sudah Bu Yana sampaikan ini. Selanjutnya, tujuan keterampilan menjelaskan. Ada banyak sekali tujuannya, yaitu untuk membimbing pikiran peserta didik dalam memahami konsep, prinsip, dalil, atau hukum-hukum yang menjadi bahan pelajaran. Kemudian untuk memperkuat struktur kognitif peserta didik, membantu peserta didik dalam memecahkan masalah, membantu memudahkan peserta didik dalam mengakomodasi konsep, mengkomunikasikan ide dan gagasan, melatih peserta didik mandiri, dan melatih peserta didik berpikir logis. Jadi jangan sampai penjelasan yang kita sampaikan nantinya justru membuat peserta didik semakin bingung untuk menerima materi yang kita jelaskan. Khususnya dalam hal ini teman-teman adalah akan menjelaskan tentang materi pelajaran pendidikan agama Islam. Yang jika di SMA, teman-teman akan full PAI-nya. Tapi ketika di MTS atau MA, teman-teman akan menjelaskan bisa Al-Quran dan Hadis, atau sejarah kebudayaan Islam, dan juga akidah akhlak atau fikih. Gitu. Nah, ini adalah tujuan keterampilan menjelaskan berdasarkan apa yang teman-teman nantinya akan lakukan ketika belajar di atau mengajar di sekolah. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menjelaskan. Jadi, yang harus dilakukan oleh guru adalah penjelasan dapat diberikan di awal. Kalau masih materi pelajaran, penjelasan singkat bisa ditaruh di awal, atau di tengah, dan juga di akhir. Seperti itu. Kemudian penjelasan harus relevan dengan tujuan. Jadi tujuan pembelajarannya apa? Misalnya tujuan pembelajarannya untuk memahami hukum bacaan tajwid. Nah, jangan sampai misalnya kita menjelaskan tentang bagaimana rukun haji. Nah, itu kan berarti sudah tidak relevan dengan tujuan pada pembelajaran itu. Kemudian guru dapat memberikan penjelasan bila ada pertanyaan siswa atau dirancang guru sebelumnya. Selanjutnya, penjelasan itu materinya harus bermakna bagi siswa. Penjelasan harus sesuai dengan latar belakang dan kemampuan siswa. Nah, yang paling akhir, di sini langkah-langkah lanjutnya ada penjelasan, ada ilustrasi, ada penekanan, dan ada pengambilan umpan balik. Bagaimana teman-teman? Gitu. Oke, dalam hal ini, setelah kita jelaskan panjang gitu ya, nanti kalau penekanan itu biasanya hal ini yang diwajibkan adalah, nah itu diberikan penekanan. Kemudian ilustrasi atau pemberian ilustrasi atau contoh itu juga bisa dilakukan. Dan yang terakhir adalah kejelasan atau clarity ya. Nah, itu adalah beberapa komponen terkait bagaimana teman-teman mempunyai kompetensi menjelaskan yang nantinya akan dipraktikkan ketika praktik kerja lapangan atau PKL. Nah, oleh karena itu, teman-teman semuanya nanti diharapkan untuk mampu menjelaskan dengan maksimal. Oke, baik. Dari sini barangkali ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Saya, Bu. Oke, silakan Mas Danar. Ini sesuai pengalaman juga ya, Bu. Kan anak-anak zaman sekarang kan punya dunianya masing-masing. Sehingga kalau ada orang bicara tuh kadang dia nggak memperhatikan. Nah, supaya ketika kita memberikan materi atau pembelajaran, itu gimana supaya memberikan kesan menarik dan materi tersebut itu benar-benar tertanam kepada peserta didik. Oke, baik. Terima kasih Mas Danar atas pertanyaannya. Teman-teman perlu diperhatikan ketika ada guru menyampaikan, atau misalnya kita guru awal ya, guru pertama kali masuk kelas, dan wajahnya masih unyu-unyu semuanya gitu. Nah, kalau ada peserta didik yang tidak memperhatikan kita, nah, kita bisa menggunakan rumus JIT-nya, yaitu pemberian ilustrasi atau contoh. Ilustrasinya bisa dalam bentuk anekdot, bisa dalam bentuk cerita. Misalnya, kita akan menjelaskan tentang akhlak anak terhadap orang tua. Tidak semata-mata kemudian kita menjelaskan akhlak anak terhadap orang tua adalah 1, 2, tidak gitu. Jadi kita buat sebuah cerita tuh bisa, atau analogi bisa, pantun bisa, lagu juga bisa. Tergantung kompetensi yang teman-teman punya.
Jadi kalau Bu Yana bisa memberi contoh itu misalnya seperti ini. Ada sebuah kisah di depan pintu surga. Ada anak yang namanya Fulan bin Fulan. Nangis dia di depan pintu surga, nggak mau masuk ke dalam surga. Akhirnya malaikat Malik bingung, ya. Ya, bingung, malaikat Malik bingung, malaikat Malik dan Ridwan bingung. Ini anak kenapa kok nggak mau masuk surga? Ditanyalah itu. Ya Fulan bin Fulan, kenapa kamu nggak mau masuk surga? Nah, saya pingin sama dengan orang tua saya. Akhirnya si Fulan bin Fulan ini minta bertemu dengan orang tuanya. Akhirnya malaikat Malik dan malaikat Ridwan saling teleponan gitu ya, nggak mau kalah sama teman-teman semuanya. Bilangnya gini, malaikat Malik, apa monitor suara saya, Roger? Di sini terima Malik yang jaga neraka, ini terima Malik yang jaga neraka, ini siapa yang kirim berita? Malaikat Malik menuju ganti. Operator Ridwan, ada Ridwan, mencari orang tua Fulan bin Fulan apa masih dibakar di neraka? Baiklah, akan saya cari informasi menyusul, silahkan Anda duduk manis di 3 cerio, gitu ya. Jadi akhirnya malaikat Ridwan mencari, ketemulah orang tua anak itu di dalam neraka. Akhirnya Allah berfirman, udkhuluha bisalamin aminin, masuklah ke dalam surgaku bersama dengan anakmu yang saleh dan salehah. Nah, penjelasan ini bisa diawalkan atau bisa diawali dengan ini sebelum kita menjelaskan pentingnya akhlak terhadap orang tua. Karena anak yang saleh dan salehah bisa menyelamatkan orang tua di dunia dan di akhirat. Nah, ini salah satu contohnya, Mas Danar ya. Dia harus ekspresi malaikat Malik gitu, yang seolah-olah saling konteks ya antara malaikat Malik dengan malaikat Ridwan. Itu adalah salah satu contoh. Sehingga kalau peserta didik tidak mendengarkan, paling kalau mendengarkan ceritanya Mas Danar seperti itu langsung mulai, "Wih, guru saya keren, Rek." Gitu. Ya, itu adalah cara menjelaskan. Oke, baik teman-teman semuanya, karena waktu kita juga terbatas, nah ini teman-teman akan melanjutkan materi, di mana materi ini nanti kalian diharapkan untuk menyelesaikan problem solving. Jadi ada tugas lapang yang menganalisis problem dan memberikan solusinya terhadap apa permasalahan yang kalian dapati di sekolah-sekolah. Nah, dalam hal ini kita akan membahasnya minggu depan insya Allah di pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang Bu Yana sampaikan sudah tidak ada yang bertanya ya? Sudah tidak ada. Alhamdulillah, semoga paham semuanya. Oke, baik. Terima kasih untuk perhatian teman-teman semuanya dan semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apa yang kalian dapatkan hari ini bisa menjadi semangat kalian dalam menjadi guru atau calon guru pendidikan agama Islam dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Salam sukses, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.